hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, Mas Widu. Ya Zara. Kan ini udah mulai diperbolehin kan ya untuk menggelar acara pernikahan. Ya, Nah. tapi jangan lupa harus digelar digulung lagi. Iker kali. Ngalingin jalan. Jadi, kemarin Zahra tuh datang ke beberapa kondangan nih teman-teman Zahra. Cuman ada satu yang bikin jadi viral di kalangan teman-teman. Kenapa tuh? Karena- yang bisa bikin viral. Si laki-lakinya ini nih teman Zahra beruntung banget dapetin istri yang cantik, pinter, terus ya pokoknya luar biasa banget. Tapi kayaknya kalau dibandingin sama dia tuh jauh banget gitu Mas Bedu. Zara ngomongin bedu ya? Enggak, sumpah. Enggak. Mas Bedu mah kawinnya udah berapa puluh tahun yang lalu kali. Ini baru kemarin. Nah, soalnya cowoknya biasa-biasa aja, istri cantik itu. Ya. Aduh, enggak maksudnya. Salah ngomong gue. Maksudnya ya gitu Mas Bedu. Ya, enggak, bisa jadi cewek yang beruntung dapet cowoknya seperti itu, ya kan? Siapa tahu walaupun cowoknya biasa-biasa, kan ada kelebihan yang kita nggak tahu. Iya sih. Mungkin buat orang lain itu adalah yang terbaik buat buat orang lain itu adalah ih kok nggak sama dia sih, tapi siapa tahu menurut Allah itu adalah yang terbaik buat dia, ya kan? Tapi kan katanya jodoh itu cerminan diri. Nah, itu dia. Cuman kalau bercermin kayak jauh banget antara keduanya Mas Bedu. Ya mungkin cerminnya di sumur kali ya, bercermin di sumur. Oh, gitu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mah, Kok kayaknya girang banget kamu? iya mah lagi seru Kunaon banget sih? ngomongin temen. Zara kondangan ke sepupunya mah. Dan akhirnya kondangan itu viral mah gara-gara si cowoknya biasa-biasa aja dapet cewek yang cantik dan kayaknya enggak banget dah gitu. Enggak, bukan jodohnya banget kayaknya, seharusnya gitu loh. Alhamdulillah rezeki buat suaminya. Tuh, Oh gitu ya mah. bersyukur. Jodoh. Jodoh. Kan jodoh kan enggak hanya dari fisik ya bang, dari kecocokan muka aja ya bang. Kan ada kecocokan Dari hati. Hati. Dari hobi. hobi, kesamaan, banyak kesamaan yang. Oh gitu ya Maya. Kalau bukannya sama bukan jodoh namanya mah. Apa namanya? Sejenis. Berarti jodoh cerminan diri itu luas ya mah? Luas betul. Silahkan lama kalau gitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jodoh Cerminan dirimu. Cerminan diri. siapapun manusia normal pasti pengen punya pasangan. Ya. Fitrah dasar manusia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Manusia di alam dunia pasti menyukai laki-laki, menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Fitrah dasar bawaan manusia. Kita lihat lagi dalam An-Nahl 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Masya Allah. Jadi wajar kalau manusia hidup pengen punya pasangan. Pengen punya istri, pengen punya suami, nyari pasangan. Cuman punten dalam tanda kutip. Yang namanya cari pasangan tidak gampang. Semua orang yang normal kalau bisa nikah itu seumur hidup sekali.
Iya mah. Pengen berapa kali Asror? Sekali. Ya. Sekali lagi maksudnya. Sekali lagi. Pasti Jadi- sekali lagi. Mas Bedu ya. Kita ini berusaha. Kalau nikah tuh seumur hidup, Seumur hidup sekali. Yan. Jadi kita ini terus bagaimana caranya biar nggak salah pilih. Iya Ya mah. kan? Benar banget. Pasti yakin semua tuh pengen banget punya pasangan. Jangan sampai salah pilih. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Yang ada namanya ta'aruf. Yang namanya ta'aruf kita mengenal seseorang, lihat bagaimana individu dia, keluarga dia, background dia, latar belakang dia, kelakuan dia hari-hari. Makanya tanya sama keluarga dekatnya, sama tetangganya, sama temannya, sama sahabatnya, biar kita tidak salah pilih. Kenapa? Kalau orang yang berpacaran yang muncul yang terbaik, pakai baju yang terbaik, ngomong yang terbaik, diajak jajan di tempat yang terbaik. Yap. Ngomong juga rasanya jadi baik banget. Semua yang buruk di belakang. Kalau pacaran. Nah, namun Allah berfirman. Di dalam Al-Quran dikatakan. Al-hobisat il-hobisina. Wal-hobisuna lil-hobisat. Wat-toyibat il-toyibina. Wat-toyibuna lit-toyibat. Perempuan yang keji buat laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji buat perempuan yang keji. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Saya tanya, Bedu, Ya mah. laki-laki, Zahra sebagai perempuan. Ya. Kalian pengen punya pasangan yang baik apa yang keji? Yang baik mah. Kalau kita pengen yang baik, perbaiki diri kita dulu. Bener nggak? Bener mah. Jangan curang. Pengen punya istri yang baik, kitanya nggak baik. Pengen punya suami yang baik, kitanya yang baik. Ibda binafsik. Jadikan diri kita orang baik, insya Allah dapat pasangan juga yang baik. Jadi laki-laki yang baik pasti nyari istri yang baik. Jangankan laki-laki yang baik, laki-laki yang buruk aja pengen istri yang baik. Iya. Gak mau kan dapat istri yang jelek? Iya mah. Pasti. Nah, yang namanya baik. Baik ini dalam sikap, perilaku, ibadahnya, hablum minallah, hablum minasya itu yang baik. Sekarang. Kalau kita mikirin dunia, kebanyakan jangan marah. Manusia melihat hanya nafsu. Cih, bohai, cantik, Wow. matanya belok, hidup, Matanya belum. lehernya jenjang. Waduh, jerapah. Cara jalannya itu dunia. Iya mah. Nafsu kan? Ih. Makanya Islam mengajarkan tunkaul mar'ata li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha parikabidatid dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena cantik, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan susah dan sengsara. Islam mengajarkan kepada kita yang namanya nyari jodoh itu bukan cuman kaya tanpa agama. Bukan cuman turunan menak tanpa agama. Bukan sangat cantik tampan tanpa agama. Tapi yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Ada orang yang ngerti agama tapi pengamalan agamanya kurang baik. Nah, ini yang harus kita cari. Kenapa dikatakan yang namanya jodoh cerminan diri kita? Kita semua kan punya selera, Iya. punya hobi, punya keinginan. Apakah kalian yang bertiga yang bajunya sama? Selera kalian sama? Tidak. Tidak. Hobi kalian sama? Tidak. Benar nggak? Rasul bersabda, yang namanya ruh seperti tentara yang berpasangan. Kalau dulu di zaman ruh mereka itu cocok, mereka nyambung. Kalau mereka berselisih, mereka pecah, tidak nyambung. Apa asbabul wurud? Sebabnya Nabi mengatakan seperti ini. Dulu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang perempuan kerjanya tukang bercanda. Menghibur orang. Biar orang pada ketawa yang lagi pada bete. Ternyata begitu dia pindah ke Madinah, ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan orang tukang bercanda. Aduh. Ada yang lagi pada merengut, manyun, terhibur, diajakin ketawa sama dia. Sekarang jangan jauh-jauh kita. Kita kan punya komunitas, Iya. punya sahabat, punya teman, betul nggak? Betul. Ketika kita bersahabat, pasti sahabat kita memiliki kesamaan hobi dengan kita, betul nggak? Betul. Iya, Mah. Begitu pula dengan jodoh. Hobinya sama makan.
Hobinya misalnya tukang jalan-jalan, nyambung. Iya, masuk nyambung nih. Nyambung. Hobinya suka ngaji, nyambung. Nyambung. Banyak kecocokan kita. Inilah yang disebut dengan jodoh cerminan diri kita. Apa yang kita suka dalam diri yang kita inginkan pun ada. Apa yang kita nggak suka dalam diri dia pun dia nggak suka. Itulah yang disebut dengan jodoh cerminan diri kita. Makanya kalau kita pengen punya jodoh yang baik, perbaiki diri kita. Baru insya Allah Allah berikan jodoh yang baik buat kita. Tuh, artinya jangan banyak menuntut tapi persiapkan dulu lah dulu. Diri kita dulu. Diri kita dulu. Ibda binafsik. Nanti kalau kita merasa sudah baik ya pasti insya Allah yang datang juga Insya Allah yang datang orang yang baik. Oke, jamaah jangan kemana-mana karena akan ada banyak kebaikan yang akan melewati ya. Setelah ini tetap kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya. Jodoh cerminan Jodoh dirimu. cerminan dirimu. Dirimu. Jadi begini, yang namanya kita berjodoh wajib bekerja, berusaha maksimal. Mana sih orang yang kita inginkan? Ya. Bukan yang kalau orang kejodohin sih cuma mempertemukan. Bukan. Kalau kitanya tidak mau kan pasti ditolak oleh kita. Nggak Jangan suka. mentang-mentang nggak enak lah jodohin sama kita. Enggak, yang rumah tangga kita. Nah, tapi kalau soalnya orang tua menjodohkan seseorang, menjodohkan anaknya. Yang namanya orang tua pasti orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Kecuali kalau mama lihat sinetron tuh di TV, bayar utang. Nah. Dikain sama kakek-kakek misalnya. Itu orang tuanya ngejual anak, salah. Allah. Kalau orang tua yang normal menginginkan anaknya hidup di masa depan lebih baik daripada dirinya. Tapi itu pun sebetulnya diperbolehkan. Syaratnya tanya. Tanya, mau nggak? Dong anaknya. Nabi Ibrahim contoh diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya Ismail, nggak langsung disembelih, nanya dulu. Pandur madataro. Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya kalau kita sebagai orang tua ingin menjodohkan anak kita, mungkin dia tidak juga dekat jodohnya. Kita kan pasti orang tua pengen. Apalagi anak perempuan. Ya. Menikah sama si Anu mau nggak? Tanya. Tanya dulu. Pandur madataro. Bagaimana pendapatmu? Mau nggak dengan dia? Kalau mau, terusin. Kalau enggak usah. Jangan kita bilang nikah sama dia. Dia mamahnya teman kuliah mamah, salah. Siapa tahu kita berasa cocok, tapi anak enggak, terpaksa. Ya. Bagaimana dia akan bahagia? Tapi yang harus kita tahu juga, maaf, yang namanya menikah tidak wajib. Didasari dengan perasaan cinta. Yang penting satu akidah. Karena walaupun ada cinta, kalau akidahnya nggak sama, hancur. Pacaran 8 tahun, nikah 3 bulan cerai. Ya Allah. Dijodohin seminggu, nikah awet. Awet. Ini nyata, depan mata saya. Iya, Mah. Ponakan saya ada yang dijodohin cuma seminggu, awet. Alhamdulillah. Tapi yang pacaran 8 tahun, 3 bulan cerai. Astagfirullah. Jadi yang disebut dengan jodohmu cerminan dirimu, kita harus memilah dan memilih mana yang terbaik kata Allah, kata Rasulnya, terutama dalam agama. Kenapa? Orang yang punya akidah yang kuat dalam hatinya, ketika mereka sedang cinta dengan pasangannya, tentu mereka mencintai dengan setulus hati. Seandainya cinta sirna, mawadah ada dalam hati orang tadi, dia tidak akan menyakitinya, tetap menghormatinya, tetap menjaganya, melayani dengan baik, asal sadar ini jodoh saya. Kenapa? Banyak orang datang curhat ke mama, dia tidak sadar ini jodoh saya, dijodohin sama orang tuanya. Dia punya pacar. Karena hatinya dari awal tidak nerima yang emaknya jodohin. Cuman dia pengen keberkahan dari emaknya. Hatinya terpaut dengan mantan doinya yang di sana. Seumur-umur gak terima. Karena gak terima, berontak. Gak suka melayani suaminya. Gak suka tidur dengan suaminya dan seterusnya. Tapi ada lagi nih jamaah mama. Anaknya ini sadar. Inilah jodoh yang terbaik yang Allah berikan buat saya. Karena saya yakin ibu saya tidak bakal menjerumuskan anaknya. Betul. Maka dia setelah adanya pernikahan, dia berusaha mencintai suaminya. Dia berusaha
menyayangi suaminya, melayani sebagaimana dia dah tahu dalam Islam bagaimana seorang istri melayani suami. Akhirnya suaminya menyayangi dan sangat menyayanginya. Mereka rukun-rukun saja. Alhamdulillah. Cinta timbul setelah adanya pernikahan. Jadi jangan khawatir, tidak harus dimulai dengan cinta. Gitu ya, Bang? Karena yang namanya cinta tidak harus memiliki. Yang orang yang mencinta, katanya orang yang bercinta dia berbahagia ketika orang yang dia cintai berbahagia. Begitu beduk kata gitu. orang. Kata orang ya, Bang. Jadi cintanya bisa datang di depan, bisa datang di tengah, bisa datang di belakang ya, Bang? Tergantung bagaimana kita melayani, merawat cinta tadi. Yang sebelum nikah tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Begitu nikah dia sadar ini takdir yang Allah berikan. Dengan nurut sama orang tua berkah pasti datang. Dia bekerja, berusaha, memupuk rasa cinta. Maka cintanya menjadi subur. Tapi Ma, menarik nih. Tadi di segmen pertama kan Mama katakan bahwa kalau baik suaminya maka akan mendapatkan istri yang baik juga. Tapi bagaimana dengan fenomena yang banyak kejadian gini. Istrinya mah baik banget tuh, suaminya zolim. Tuh gimana tuh Ma? Ini hidup di alam dunia. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Al-Anbiya 35. Hidup di alam dunia diuji oleh Allah dengan keburukan, dengan kebaikan, hanya kepada kami kalian kembali. Kita lihat dalam Al-Quran. Yang namanya keluarga ada berbagai macam. Ya Allah contohkan buat kita. Suami istri baik, anaknya ngelawan. Ya Allah. Nabi Adam seorang nabi. Punya istri Siti Hawa. Nabi Adam baik, Siti Hawa baik. Anaknya Kabil membunuh abangnya Habil. Bapaknya emaknya baik, anaknya kurang baik. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul. Ayahnya baik, istrinya nggak mau beriman. Anaknya nggak beriman Kan'an. Artinya dalam alam dunia ada keluarga yang bapaknya doang yang baik. Istrinya nggak baik, anaknya nggak baik. Ada Nabi Lut, dia seorang nabi. Seorang rasul, istrinya Ibu Lut, seorang liwat, lesbian. Artinya ada keluarga yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada keluarga yang istrinya baik, Siti Asyah. Suaminya Fir'aun, ngaku Tuhan. Sombongnya luar biasa. Artinya dari alam dunia ada keluarga yang istrinya baik, suaminya nyebelin. Itu contoh konkret buat kita. Ada lagi keluarga yang ayahnya tidak baik, anaknya baik. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, seorang pembuat patung. Kan kira baik. Ya. Anaknya Ibrahim, seorang nabi. Artinya ada keluarga yang orang tuanya nggak baik. Ada nggak di masyarakat? Ada, Ma. Bapaknya maling, garong, anaknya baik. Ada nggak? Ada, Ma. Ada keluarga, bapak ibunya baik. Anaknya semuanya baik. Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul. Istrinya Hajar dengan Siti Sarah, orang baik. Anaknya Ismail dengan Ishak, baik semua. Artinya ada keluarga semuanya baik. Tentu kalau ditanya mau yang mana, contoh kita pengen ini. Bapaknya, ibunya, anaknya semuanya orang baik. Ada lagi keluarga yang tidak baik. Abu Lahab. Sekeluarganya tidak baik. Enggak baik. Ada lagi orang yang agak bukan keluarga garis lurus yang kurang baik. Rasulullah sendiri, pamannya Abu Thalib. Yang menyayangi dia. Mengasuh dia semenjak usia 9 tahun. Dia tidak juga mau masuk Islam sampai dia meninggal dunia. Ya Allah. Dia katakan, aku tahu Muhammad engkau Rasulnya Allah. Aku tahu Muhammad Islam agama yang benar. Tapi aku tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Kewajiban kita apa Zahra? Iya, Ma. Bedu. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Sesuai kemampuan yang ada. Diiringi dengan doa mencari jodoh yang terbaik, yang kata agama kita terbaik, yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau orang beriman meninggal dunia, meninggalkan keluarganya beriman, aku susulkan mereka, tidak akan merugikan kalian sedikit pun. Didiklah anak turunan kita dengan akidah Islamiyah yang benar. Insya Allah di alam dunia kita berkumpul, di alam akhirat juga kita berkumpul. Amin. Amin. Itu yang kita harapkan. Amin. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama di akhirat nanti. Amin. Dan jamaah nanti kita kumpul lagi nih, kesini lagi. Pokoknya tetap bersama kami karena ada pesan-pesan dulu yang melewat berikut ini. Masih ada pertanyaan juga yang dari Instagram @rumahmamadede_tv1 yang akan dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja Rumah Mama Dede. Kesini aja.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, ini mengenai jodoh pastinya menarik sekali ya Maya. Karena saya belum dapat jodoh. Bukan, karena memang banyak orang yang ngerasa kalau untuk jodoh ini ada berbagai cara, tips, baik yang udah dapat atau yang kayak Mas Bedu mau dapat lagi. Sekarang banyak biro jodoh. Biro jodoh. Kalau doa yang baik untuk meminta jodoh tuh gimana sih, Mang? Kadang-kadang beredar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu yang belum dapat jodoh, yang udah dapat jodoh, yang belum dapat anak, yang udah punya anak. Doa buat 4 kelompok. Oh, gitu. Iya. Sok, Apalin cara? Apalin. Apalin apanya Mas? Doa udah apal dia. Oh, doa apa sih Mas? Ada, Lagi buka baca, Instagram. baca. Sok. Nih bentar. Ini Instagramnya dari Alfa Rialdo. Alparialdo. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Ingin bertanya bagaimana caranya agar jodoh kita nanti dapatnya orang yang baik Mah. Mohon pencerahannya. Jadikan diri kita yang baik, taruh dulu, lihat keluarganya, lihat kelakuan dia, sikapnya, temannya, tetangganya, sahabatnya, insya Allah Anda tidak akan terkecoh. Karena sahabatnya, keluarga dekatnya akan tahu bagaimana sifat asli orang tadi. Seperti itu ya, jadi jangan hanya lihat tampilan bentar Ya. luarnya aja. Nah, ini ada kejadian. Dia minta izin sama ibunya untuk menikah dengan lelaki pilihannya, Mah. Ya, Oke. Kemudian ibunya nggak setuju, Mah. karena Karena bukan itu yang ibu mau, bukan ibu yang mau. Jangan sama dia kalau bisa. Kalau bisa dengan seorang yang ibu mau lah, ibunya yang mau gitu kan. Kemudian terus. kemudian akhirnya sampai terjadi pernikahan, Mah. Ibunya nggak datang. Akhirnya anaknya terus tapi tetap berusaha untuk berusaha menjalin hubungan baik dengan ibunya, tetap silaturahmi, tetap kasih kabar, tetap mau datang, tapi ibunya sampai sekarang nggak mau nemuin. Karena anaknya telah menikah dengan lelaki yang bukan pilihan ibunya. Bagaimana ibunya yang memutus silaturahmi pada anaknya itu? Oke. Ibunya juga Gara-gara salah. jodoh, Mah. Walaupun anak kandung kita, anak darah daging kita, keinginan kita dengan anak kita nggak sama. Beda. Jangankan jodoh, Mohon selera maaf, makan. karena bapaknya udah nggak ada juga nih, Mah. Oke, sarapan aja, makanan aja, kita kan emaknya sama anaknya beda seleranya. Beda ya, Mah. Sekarang begini, kalau si ibu tadi, alasan kamu jangan berjodoh sama dia gara-gara dunia, dia bukan sarjana, kamu S2. Dia bukan orang kaya, kita orang kaya. Dia bukan menak, kita menak. Dia turunan rakyat, kita turunan bangsawan. Misalnya, maka anak boleh berontak kepada ibunya menikah dengan laki-laki pilihan dia. Koma. Tapi seandainya alasan ibunya, dia tidak satu akidah. Dia nggak pernah sholat. Dia nggak tahu etika dan tata krama. Dia nggak bisa baca Quran. Maka anak wajib nurut kepada ibunya. Dan ketika dia menikah dengan laki-laki tadi, dia berdosa. Ini laki-laki yang dia pilih karena justru agamanya bagus, ngajarin dia sholat, tapi ibunya tetap tidak mau, Mah. Nah, Nggak ada masalah. akhirnya ibunya memutuskan silaturahmi. Sampai sekarang anaknya mau datang, mau ngomong apa tuh ibunya nggak mau nerima. Tetap kalian berusaha datangi orang tuamu. Mohon sama Allah bajak sholat malam, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, balikan hati ibu saya ke dalam agama yang benar. Anda orang yang benar, milih laki-laki yang benar. Mohon sama Allah biar ibu Anda terbuka hatinya. Ya. Walaupun dia yang mutusin, yang dosa ibunya, Anda tidak berdosa. Itu. Oke, seperti itu. Mana kalau seandainya Mah, dia udah punya istri tapi masih merasa masih nyari jodoh. Tuh gimana tuh Mah? Mau berapa tanya sama dia, siapa itu, tuh? Mah. Tadi Mah ada yang bilang mau nikah untuk sekali lagi. Ada tadi Mah, ada yang ngomong gitu Mah. Dalam aturan agama Islam, laki-laki yang menikah kedua, ketiga, keempat tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Tapi dalam Undang-Undang PP 10, pemerintah kita mengatakan kalau seorang suami menikah yang kedua dan seterusnya, wajib hukumnya ada tulisan tangan izin dari istri yang pertama. Pertanyaannya, beranikah Anda minta istri Anda menulis izin tadi apa tidak? Bukan saya nanya loh, Mah. Oh, sono dengatnya. Berani apa tidak itu aja masalahnya. Itu ya Mah. Nah, kan jodohmu adalah cerminan dirimu, Mah. Karena kalau istri pertama, istri kedua, apakah semuanya itu adalah cerminan diri kita, Mah? Kalau misalkan ada Betul. Karena suami yang punya istri yang pertama, kalau punya istri yang kedua, pengen yang lebih baik. Itulah kenapa dalam ayat lain Allah mengatakan,
Pain hiptum ala taduduk pawahidatan. Kalau takut tidak bisa berbuat adil cukup satu. Adil papan, pangan, waktu. Rasa cinta sulit adil. Dalam ayat lain Allah berfirman, rasa cinta tidak mungkin adil. Tapi kalau kalian cinta cenderung dengan yang satu, jangan ditampakkan kepada yang lain. Jadi pasti di antara 3-4 istri ada yang paling Anda cintai. Tapi yang ditunjukkan orang satu nempel aja salah. Tetap bagi berbuat adil. Ya. Ya. Gitu Mas Bedu, katanya bukan Mas Bedu yang nanya, tapi kok kepancing nanya terus. Mewakili yang ingin bertanya di Oh gitu. Udah terserah dia deh. Iya mah, bercandain mah. Mah tapi kalau seni orang yang bercerai mah. Jadi ada salah satu teman Zara bercerai. Terus dia bilang, ah udahlah berarti dia bukan jodoh gue kata Allah. Benar gak tuh mah anggapan begitu? Maaf. Boleh jadi jodohnya sampai di situ. Sebagai manusia suami istri berusaha. Saling mencintai. Saling tolong menolong, saling bermusyawarah, ada kesalahan saling memaafkan. Kalau ternyata ribut terus menerus, dalam ilmu fikih dikatakan hukum cerai ada 4. Yang pertama wajib. Mana yang wajib cerai? Kalau 2 orang hakim mengatakan, kalau mereka bersatu saling menyakiti, saling melukai, tidak ada kenyamanan, hukum cerai wajib, aman. 2. Kalau seorang suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, maka sunat untuk bercerai. Ngapain punya laki nganggur? Iya, nafkahin ya mah. Nafkah lahir enggak, nafkah batin enggak, capek. Ya ampun. Kalau istrinya tidak setia, Ya. jawilem, selingkuh, suami sunat menceraikannya. Yang ketiga haram. Kalau istri sedang haid, haram dicerai. Kalau dia sudah haid keramas, habis keramas digauli, itu pun haram dicerai. Udah dipakai loh. Ya Allah. Haram dicerai. Haram lah. Maka yang nomor 4, makruh, ini dasarnya perceraian. Rasul mengatakan cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah. Allah. Nah, berarti mah kalau tadi anggapannya bercerai itu jodohnya terhenti sampai di situ, berarti wajar kalau dia menganggap nanti menemukan jodoh yang baru. Insya Allah lebih baik, bukan yang baru. Yang lebih baik, ngapain baru kalau nggak lebih baik? Iyalah, harus percuma, tukar tambah, tukar guling. tambah. Makanya kayak Ummu Salamah. Ya, mah. Ummu Salamah begitu Abu Salamah meninggal, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Ternyata setelah masa idahnya habis, Rasulullah SAW melamar beliau. Dia bilang inilah hikmah dari kalimat istirja. Begitu Abu Salamah meninggal, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Allah kirimkan Rasul melamar dia. Tuh. Ya. Lebih baik. Jadi bukan tak dapat jodoh yang baru, bukan. Yang lebih baik, bukan yang baru. Yang lebih baik. Ngapain kalau baru, kalau tidak berkualitas? Iyalah, ngapain ya mah. Capek deh. Iya, sama aja tukar guling ya mah. Kalau gitu mah, nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, jemaah, tentunya pembahasan menarik mengenai jodoh cerminan dirimu akan dilanjutkan Mama setelah ini. Pertanyaan di Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab kembali ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, lanjut lagi ya Mas Edo. Mama, ini pertanyaan dari Instagram. Ya. Tentunya ini menanyakan dengan tema kita yang sama nih Ma. Ini dari Ina nih Ma. Ina Zizifa. Ina Didipa. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Ina Didipa. Galau nih Ma. Ada apa? Ma, saya sudah menjalani pernikahan nih 2 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang insya Allah sih yang terbaik. Gimana caranya ya Ma, supaya saya nih menjadi pribadi yang baik hingga saya bisa menjalani perintah yang maha kuasa tanpa paksaan dari sekeliling saya nih Ma. Terima kasih Ma. Anda sadar, saya alhamdulillah nikah yang kedua. Ketika nikah yang pertama Anda berkaca, apa sih penyebab perceraian saya? Ya. Apa kesalahan saya sama suami? Apa sikap saya? Apa perilaku saya? Apa saya nggak dekat dengan mertua, dengan ipar dan seterusnya. Bercerai dengan suami Anda yang pertama, menikah dengan yang kedua. Siapapun pasti yang kedua ingin lebih baik daripada kemarin. Pastinya Bang. Sikap Anda perbaiki. Layani suami melebihi melayani kemarin.
Dandanan Anda yang suami Anda suka bagaimana? Layani orang tua suami Anda. Dekati ipar-ipar Anda. Makin dekat kepada Allah. Mohon ya Allah, agar saya menyadari tentang hidup ini. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Belajar ilmu agama yang banyak. Bersosialisasi. Bergaul dengan orang-orang baik. Pergilah ke majlis taklim. Insya Allah sikap Anda semakin baik. Ilmu yang Anda pernah di majlis taklim, terapkan dalam Anda berumah tangga. Suami Anda pasti menyukai Anda. Karena agama mengajarkan bagaimana hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Begitu Ina. Begitu ya Mbak Ina. Jadi ingin mendapatkan yang lebih baik ya. Baru. Jadi misalkan sudah ada jodohnya nih Mas. Sudah ada jodohnya. Tapi dia sebenarnya kan bisa mengajak jodohnya atau istrinya ini untuk bisa jadi lebih baik, Mas. Tapi dia kayaknya mendingan cari lagi deh yang baik, misalkan yang udah berhijab, yang udah hafal Quran, udah yang ngerti agama, udah segala macam. Jadi nggak perlu repot gitu, Bang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Kalian ini lelaki kepala keluarga, pemimpin, pengayom, pendidik, pengajar buat istri kalian. Kalau ibadahnya kurang, tuh bawa ke taklim, panggil guru ke rumah. Katakan pakai hijab, lu beliin kudungan. Katanya kurang bening, kurang glowing, bawa ke salon. Bawa guru ngaji, rangkul istri Anda. Boleh jadi makanya dia begitu, Anda kurang rangkul. Boleh jadi makanya begitu, Anda kurang memuji dia. Bisa jadi itu dia. Boleh jadi karena dia begitu, ngasih duitnya kurang. Jadi lebih baik kita perbaiki yang ada Daripada kita ganti yang baru. betul. Oh gitu. Bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Jadi kalau diperbaiki ini mah nggak ada, udah diperbaiki pakai gimana juga udah. Seandainya benar apa yang Anda katakan, ngotot. Anda silahkan lihat Anisa 34. Ya mah. Wallati tahopuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau kalian nusuz ini namanya. Nusut mah. Bininya ngelawan mulu sama lakinya. Astagfirullah. Nasehatin nggak mempan. Udah. Suruh pakai jilbab kagak Udah. mau. Suruh ngaji kagak mau. Udah. Sama mertua judes. Bergaul sama orang tukang Udah, ngarumpi. misalkan. Susah. Berpuluh kali. Dengan lembah lembut. Dipeluk, dikecup, Udah. dipuji. Udah. Nggak rubah-rubah. Kata Allah nasehati. Masih. Nggak mempan pisah ranjang. Nggak mempan pukul. Nggak mempan ceraiin. Kalau dagog kayak begini boleh. Tapi tadi kan baik. Baiklah. Cuma nggak pakai jilbab doang. Baik, Beda kan? baik. Takut Mas Bedu. Ini kan visualisasi aja pertanyaan. Oh iya. Aku ngerti tentang Ilustrasi visualisasi. sebuah pertanyaan mah. Gitu. Iya. Dan mungkin banyak juga di luar sana yang sama dengan Yang relate ya. pertanyaan yang relate dengan pertanyaan berdua gitu. Itulah jawaban saya sebagai perempuan dan orang tua. Iya. Semangat ya Mas Bedu. Dah kok semangat Iya, banget. dan juga laki-laki di luar sana. Iya. Semangat buat apa? Semangat untuk bisa merubah istrinya menjadi lebih baik. Nah, setuju Itu aku. bukan semangat nambah yang baru, jangan-jangan. Udah. Jadi maksud mama, orang yang ngomong saja belum tentu bisa Bisa nerima. Iya, Mak. Makanya mama bersyukur suami mama nggak bakalan kawin lagi. Ya, Kok bisa, Mah? Udah Udah meninggal. wafat. Begitu Begitu ya, maksudnya. Mah. Luar biasa, Mah. Hari ini seru banget. Terima kasih banyak ya, Mah ya. Nasihatnya mengenai jodoh itu cerminan diri. Masya Allah. Nah, jamaah. Untuk Anda di luar sana yang mungkin selama ini memaknai jodoh cerminan diri, tapi di hal yang lain. Nah, ternyata luas sekali tuh. Tadi sudah disampaikan oleh Mama bahwa insya Allah jika diri kita baik, maka jodoh kita juga akan baik. Apabila berdoa kepada Allah, berdoalah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik karena Allah, bukan karena diri kita manusia. Oke, kalau gitu kita berdoa yuk, Mah. Silakan. Pemirsa angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam, berikanlah kepada kami semua jodoh-jodoh yang terbaik sesuai dengan anjuran Rasul-Mu kepada kami. Berikan jodoh yang satu akidah, yang pengamalan agamanya baik. Ya Allah, syukur-syukur kami mendapatkan sudah mah agamanya baik.
Dia orang kaya, turunan baik, cantik dan tampan pula. Namun ya Allah, kami yakin pasti Engkau berikan yang terbaik buat kami. Sesuatu yang kami benci boleh jadi baik buat kami. Sesuatu yang kami sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kami. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Engkau tahu sementara kami tidak tahu apapun. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Kalau kami sudah mendapatkan jodoh, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami anak cucu turunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, kami mohon penjagaan darimu ya Allah. Bimbingan darimu seluruh anggota rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Tunjukkan kami ke jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.